Sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kenalin, nama gua Wendy Hidayat, anak sulung dari 2 bersaudara, orang Minang yang sering disangka orang Sunda. Sebenarnya udah sejak lama gue pengen bikin konten ini, namun karena banyak sekali keterbatasan, maka sulit buat gue untuk merealisasikannya. Kisah ini dimulai di tahun 2015, di kota Bandung, kota perjuangan, kota kenang-kenangan. Pada saat itu gue berprofesi sebagai abang-abang penjual air perasan jeruk murni kaki 5 di pinggir jalan, atau biasanya gue mangkal di tempat-tempat tertentu seperti gelanggang olahraga, taman-taman, halaman masjid, dan sekolah. Tempat mangkal yang paling rutin setiap hari gue kunjungi adalah Gor Pajajaran, karena sudah ada lapak yang kita bayar di situ. Jadi bagi Anda warga kota Bandung yang sering datang pagi-pagi ke Gor Pajajaran di tahun 2015 sampai 2017-an, terus ngeliat tukang jeruk yang gerobaknya nempel ke motor, nah itu saya, Pak. Di gerobaknya bertuliskan jeruk peras baby, karena yang kita pakai itu memang jeruk baby dari Malang atau Pacitan. Usaha ini bukan milik gua pribadi, namun milik seseorang yang memang pada akhirnya diwariskan ke gua. Setelah 2 tahun menjalani usaha ini, timbul rasa jenuh, capek, bosan, karena penghasilannya pun stuck di situ-situ aja. Tidak ada kenaikan yang signifikan. Lalu di tahun 2017, gue berpikir untuk mencari penghasilan tambahan, atau mungkin berganti profesi. Nah, di saat itu gue mendengar kabar tentang adanya ojek online ini, yang mana di tahun-tahun itu pekerjaan ini lagi hits-hitsnya, lagi booming-boomingnya. Penghasilannya cukup besar, waktunya pun fleksibel. Tidak ada yang namanya atasan ataupun bawahan. Yang ada hanyalah mitra. Mitra usaha, mitra kerja. Tak jarang gue mendengar kabar kalau banyak orang-orang yang rela meninggalkan pekerjaan aslinya, pekerjaan tetapnya, untuk menjadi seorang driver ojek online. Bahkan gue pernah baca berita ada seorang manajer yang resign karena ingin jadi driver ojek online. Ya karena pada saat itu menjadi driver ojek online memang sangat menghasilkan dan menyenangkan. Selagi lo bukan tipe orang yang gengsian dan bukan anak manja yang gak bisa kena debu polusi, teriknya panas matahari dan dinginnya hujan, ya lo akan baik-baik aja. Aplikator yang gue datangin untuk pertama kalinya itu adalah Gojek. Pertama gue nemuin security, coba tanya-tanya gimana cara daftarnya. Dia bilang, sekarang daftarnya harus via SMS. Jadi kita kirim SMS dengan format tertentu, gue lupa formatnya seperti apa, lalu kirim, dan setelah itu kita menunggu panggilan lewat SMS. Sekitar 2 minggu atau mungkin lebih gue nunggu, baru ada balasan atau panggilan dari pihak Gojek. Sesampainya di sana, persyaratan gue diperiksa.
ketika di pemeriksaan KTP, gue gagal. Karena KTP gue masih KTP Padang. Sementara Gojek hanya menerima KTP Bandung. Sebenarnya ada alternatif lainnya, yaitu surat domisili. Gue dianjurkan untuk membuat surat domisili dulu. Jadi, hari itu status gue untuk menjadi driver ojek online pun tertunda. Gue pulang. Gue coba urus ke kelurahan. Orang kelurahan bilang harus ada pengantar dari RT RW. Terus gue datengin RT RW. Dan RT RW minta harus ada surat pengantar dari daerah asal. Wah, makin ribet. Dan gue pun jadi males. Mungkin emang gak ada jalan gue di sini. Selang beberapa hari gue baru keinget. Aplikator penyedia jasa layanan ojek online ini kan gak hanya Gojek, tapi ada juga yang namanya Grab. Lalu gue datengin lah kantor Grab Bandung pada saat itu. Ternyata Grab lebih memberikan kemudahan dan kelapangan. Persyaratan dan kelengkapan atribusi gue pun diterima. Mereka hanya menanyakan, di Bandung tinggal di mana? Alamat lengkapnya apa? Dan meminta kontak darurat atau nomor lain yang bisa dihubungi sebagai penjamin. Dan hari itu pun setelah melewati antrian panjang, lalu training singkat hingga sore, serta deposit saldo minimal Rp50.000, maka keesokan harinya akun gua pun sudah bisa digunakan. Status gua sebagai driver ojek online pun terjadi. Sampai sini usaha jualan jeruk peras masih gue lakoni. Tapi cuma setengah hari. Paginya gue jualan dan siangnya gue ngojek. Hari demi hari gue jalanin. Makin kesini kok jualan malah makin sepi. Apalagi ketika sudah masuk musim hujan. Jeruk yang tidak terjual lama-kelamaan akan membusuk dan tidak bisa digunakan. Yang nutupin semua kebutuhan harian gua dan untuk bayar kosan itu dari hasil ojek online. Maka terpikirlah untuk meninggalkan usaha jeruk peras dan full jadi ojek online. Ya, sebenarnya ada rasa nggak enak juga buat ninggalin beberapa orang yang sudah menjadi pelanggan setia jeruk peras baby yang udah lama gua jalanin ini. Bahkan ada yang emang beli sampai hampir setiap hari. Namun apa daya, realitanya penghasilan dari hasil ojek online lebih besar atau lebih banyak ketimbang jualan jeruk peras. Maka jika tak sengaja ada pelanggan-pelanggan saya yang menonton video ini, seperti Mas Lana, Mbak Mutia, Mas Erik, Cisuci, Bang Robi, terus saya lupa namanya. Pokoknya ada beberapa orang lainnya. Saya minta maaf. Saya minta maaf jika sudah membuat Anda kecewa. Awalnya gue kira bakal ada persaingan atau mungkin gesekan-gesekan antara driver Grab dan Gojek di lapangan. Tapi ternyata enggak. Enggak sama sekali. Yang terjadi justru kita saling rangkul, saling jaga, saling menghargai. Karena yang terganggu dengan kehadiran kita itu adalah opang, alias ojek pangkalan. Namun, lambat laun, makin kesini, opang pun sudah mulai bisa menerima kehadiran kita. Bahkan tak jarang ada pangkalan yang ikut bergabung menggunakan jasa aplikasi. Ya, meskipun belum semuanya. Sistem dari aplikator sedikit demi sedikit mulai berubah.
Mulai dari operasional sampai skema insentifnya pun berubah. Kemajuan dan perkembangan teknologi aplikasi berbanding terbalik dengan penghasilan kami. Bonus yang tadinya bisa mencapai Rp200.000 makin turun, dan makin turun. Juni 2019, karena permintaan orang tua, gua pulang ke Padang. Karena masih betah dengan profesi ojek online, gua datengin kantor Grab di Padang untuk meminta mutasi wilayah operasional. Tapi ternyata nggak bisa segampang itu. Hal itu baru bisa dilakukan jika wilayah atau daerah yang kita tuju sedang membuka pendaftaran baru. And then, gua nganggur, Pak. Sebulan kemudian gua dapat kabar kalau Gojek, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, sedang membuka pendaftaran jalur khusus, jalur VIP. Jadi mereka hanya buka pendaftaran untuk driver-driver dari aplikator pesaing untuk bergabung bersama mereka. So ya, gue tidak mungkin melewatkan kesempatan ini. Jadi ya gue datengin lah kantornya, terus lengkapi persyaratannya, dan akun driver Gojek gue pun dibuat. Awalnya gue agak merasakan sedikit kekecewaan, karena ternyata argo di Padang lebih rendah dibandingkan di Bandung. Namun setelah gue pahami, ternyata hal itu wajar terjadi, karena daya ekonomi di Padang juga memang lebih rendah bila dibandingkan dengan kota Bandung. Upah buruh, pegawai, karyawan, UMR, UMP, UMK itu memang berbeda. Padahal biaya hidup yang gua rasakan itu sama. Malahan untuk beberapa hal di Bandung malah lebih murah. Agak aneh memang, especially for me. Rumah gua berada di daerah kabupaten yang belum ada layanan Gojek. Jadi kalau mau on beat, ya gua harus ke kota. Jaraknya dari rumah sekitar 15 km. Itu pun baru sampai perbatasannya doang. 2 September 2019, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memberlakukan tarif baru ojek online yang disamaratakan di seluruh Indonesia. Namun ternyata hal itu berdampak buruk bagi pendapatan kami yang berada di daerah. Karena benar saja, angka jumlah permintaan order pun menurun. Sebagian masyarakat mungkin lebih memilih untuk menggunakan transportasi pribadi atau kembali menggunakan transportasi konvensional. Seperti apakah perjalanan ini ke depannya? Apakah pekerjaan ini akan terus bertahan dengan situasi sulit akibat pandemi seperti ini? Dan ditambah lagi, telah hadir pesaing baru yang mampu memberikan argo lebih murah. I don't know, I just always enjoy the process.